Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, hayya bina nashkuru syukran ilallahi ta'ala alladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan. Saniyan, salatan wa salaman ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, alladzi qad hamalana minadz zulumati ilan nur. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Kedua, tak lupa salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita masih bisa berkumpul di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh ampunan dan bulan yang penuh kasih sayang. Teman-teman sekalian, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan pasti pernah melakukan sebuah dosa. Tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah melakukan dosa. Seperti dalam hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabuna. Hadis riwayat Tirmizi. Yang artinya setiap manusia pasti pernah bersalah dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah mereka yang mau bertobat. Karena itu bulan Ramadan hadir sebagai bulan terbaik untuk kembali kepada Allah melalui taubat, yaitu taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Yaitu taubat yang dilakukan secara bersungguh-sungguh. Seperti firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Shadaqallahul azim. Surat At-Tahrim ayat 8. Taubat nasuha adalah taubat yang dilakukan secara bersungguh-sungguh melalui 3 hal. Yang pertama, menyesali dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, berhenti melakukan dosa tersebut. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Teman-teman sekalian, ada sebuah amal dalam Islam yang sangat sederhana namun sangat mulia, yaitu air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ainani la tamassuhuma annar, ainu bakat min khasyatillah wa ainu batat tahrusu fi sabilillah. Rawahu Tirmizi. 2 mata yang tidak akan disentuh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga di jalan Allah. Tangisan karena taubat bukanlah sebuah tanda kelemahan, tapi tanda karena hati yang masih hidup. Ada sebuah kisah yang terjadi pada sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Ka'ab bin Malik. Beliau pernah melakukan sebuah kesalahan karena tidak mengikuti perang Tabuk tanpa alasan yang benar. Dan ketika Rasulullah kembali, banyak orang yang memberikan alasan agar terbebas dari kesalahan tersebut. Namun, beliau memilih untuk jujur. Nah, karena beliau jujur, akhirnya diberikan sebuah ujian, yaitu diboikot selama 50 hari. Gak ada yang bicara sama beliau, dan hari-harinya terasa sempit, dan beliau terus berdoa dan air mata taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya Allah menurunkan sebuah ayat yang menyatakan bahwa taubatnya telah diterima. Dan hari itu hari yang paling membahagiakan bagi Ka'ab bin Malik karena taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa sebesar apapun dosa kita, jika kita melakukan sebuah taubat dengan secara sungguh-sungguh atau melakukan taubat nasuha, bahwa Allah akan mengampuni dosa kita. Maka dari itu jangan pernah putus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah mengampuni dosa-dosa kita selama kita bertobat dengan sungguh-sungguh dan kembali kepadanya. Dan bisa jadi istighfar di bulan Ramadan ini dan penyesalan tulus dari hati dan air mata karena takut kepada Allah menjadi sebab Allah memadamkan
api neraka bagi kita. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini, mari kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah, banyak-banyak membaca istighfar, banyak-banyak membaca Al-Quran, dan mencari sebuah pahala, berlomba-lomba mencari kebaikan, agar Allah memberikan rahmat dan mengampuni dosa-dosa kita semua di bulan yang suci ini. Dan semoga air mata taubat kita menjadi saksi di hadapan Allah dan menjadi penyelamat kita di akhirat kelak. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.